teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanafi. Di kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman teknisi yang masih pemula ya. Saya juga masih pemula. Di sini kita sama-sama berbagi dan belajar ya teman-teman ya, berbagi pengalaman dan pengetahuan ya teman-teman ya. Ini proyeknya sudah selesai saya kerjakan ya teman-teman ya, tinggal saya rapi-rapiin dan saya pasang kembali cover penutupnya ya teman-teman ya. Nah ini saya mengganti IC chroma teman-teman ya, IC chroma yang bekas dari TV Cina ya, IC chroma beserta IC EEPROM nya ya teman-teman ya. Yang ini K24C itu ya, K24C08 teman-teman ya, IC EEPROM nya, dan IC chroma nya itu IC 8895 teman-teman ya. Dimana ini mesin TV Digitech Ninja teman-teman ya, serupa dengan mesin TV Polytron juga teman-teman ya. Nah ini dia kode nomor papan PCB nya ini ya. Nah LBEE 002D teman-teman ya, DN 21A 762 ya teman-teman ya. Nah ini IC TV copotan juga teman-teman ya, yang saya copot dari bangkai mesin TV ya, mesin TV Cina yang tidak terpakai lagi. Saya cabut IC chromanya beserta IC EEPROM nya teman-teman ya. Nah sini sudah terpasang IC chroma 8895 tadi teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya tampilannya. IC Toshiba 8895C ya, ada beserta IC EEPROM ya, ke 24C08 situ ya teman-teman ya tulisannya. Karena tanpa IC EEPROM dia firmware-nya nanti kosong teman-teman. Jadi sini karena kebetulan ini bekas ya, jadi saya tidak perlu setting dari service mode lagi teman-teman ya, tapi harus ada sedikit perubahan ya. Nah ini dia IC EEPROM dari TV Digitech ini ya, 24C08, dan ini IC chroma pada TV Digitech Ninja ini teman-teman ya, dengan nomor partnya HBT 0004G teman-teman ya. Agak buram ya tulisannya teman-teman ya. Oke, baiklah ya. Di sini saya udah punya catatan biar lebih simple dan lebih cepat ya, memodifikasi IC chroma HBT 004G menjadi IC 8895 ya. Dan langkah pertama itu untuk audio in ya, kita harus ada perubahan sedikit teman-teman ya, ada sekitar 4 ya. Nah, untuk audio in 1 itu ini ya, mulai dari soket yang ini ya, soket konektor RCA teman-teman ya. Untuk inputnya dari RCA itu menuju ke C258F dengan nilai kapasitornya itu 1 mikrofarad 50 volt DC ya, yang menuju ke pin 22 dari IC 8895 sebagai input audio 1 ya teman-teman ya. Dan untuk audio 2 nya itu kan dari RCA, kabel colokan RCA juga teman-teman ya, kan ada dua audio ya, ini ya, R dan L, merah dan putih ya teman-teman ya. Nah ini audio 2 nya itu saya jumper ke C309 ya teman-teman ya, yang menuju ke pin 32 pada IC. Baiklah, saya ulangi lagi teman-teman ya. Tadi sedikit ada tamu datang teman. Nah saya ulangi lagi, memodifikasi IC chroma HBT 004G menjadi IC 8895 teman-teman ya. Nah untuk langkah pertama itu audio in 1 ya, audio in 1 yang dimulai dari konektor RCA yang berada di belakang TV ini ya teman-teman ya. Itu ada dua audionya ya, merah dan putih warna apanya ya teman-teman ya. Audio 1 itu saya jumper dari menuju ke C258F, nilai elko nya itu 1 UF atau 1 mikrofarad ya, yang menuju ke pin 22 sebagai input pada IC chroma 8895 tadi teman-teman ya. Dan untuk audio in 2 nya serupa teman-teman ya, saya jumper ke C309 teman-teman, yang menuju ke IC pin 32 dari IC 8895 teman-teman.
Dan untuk audio ini langkah kedua ya, langkah kedua untuk audio out ya. Untuk outputnya audio out 1 itu berada di pin 28 ya. Nah, saya jumper menuju ke C206 ya, nilai elko nya itu 22 mikrofarad 50 volt ya. Dan dari keluaran dari elko itu menuju ke IC penguat 1 ya, penguat suara 1 atau IC amplifiernya gitu teman-teman ya. Karena ini stereo kan ada dua ya, jadi ada dua IC penguat suara ya. Dan untuk audio out 2 nya itu berada di pin 29 ya, dari IC Chroma 8895 ini. Saya jumper menuju C207 teman-teman ya. Dan keluaran dari elko ini menuju ke IC penguat suara ya, sebagai input audionya gitu teman-teman ya. Dan untuk langkah ketiga itu pin 56 dari IC 8895 itu dilepas teman-teman ya, dengan cara dilipat ke atas atau tidak usah disolder ya teman-teman ya. Nah, karena kita memakai jalurnya untuk menjumpernya ke pin 61 ya, sebagai sebagai detektor suara ya. Detektor suara pada IC Chroma ini berada di kaki pin 61 ya teman-teman ya. Jadi kita jumper ya. Dan yang keempat ya, menambah nilai resistansi pada R408 yang nilainya itu 10 kilo. Di sini saya tambahkan dengan resistor 220 ohm ya. Dan teman-teman juga bisa menambahkan dengan terinput ya, yang nilainya 10 kilo pun bisa ya teman-teman ya, dengan cara diserikan ya teman-teman ya. Kalau kita memakai terinput memang sih lebih mudah, karena kita bisa menyetel ya, setel posisi gambar vertikalnya teman-teman ya. Nah, tampilan seperti ini teman-teman ya, yang setelah saya kerjakan gitu teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang kabel putih ini, inilah audio in ya, input audio ya, yang kabel putih audio 1 dan audio 2 gitu teman-teman. Dan yang kabel kuning ini audio out ya, yang menuju ke IC amplifiernya ya. Nah, inilah dia ya teman-teman ya. Nah, ini berada di untuk audio outnya tuh. Nah, ini kan menuju sini ya teman-teman ya, yang di R berapa ya, R333 dan R334 ya teman-teman ya. Nah, R yang 333 tuh menuju ke ini ya, C berapa ini ya, C206 teman-teman ya. Dan ini yang R334 ini menuju ke C207 teman-teman, untuk input audionya ya, input audio penguat, ada penguat ini teman-teman ya. Nah, kok di sini kabel kuningnya posisinya sebenarnya outputnya gitu teman-teman ya, output 1 dan output 2 ya teman-teman ya, pin 28 dan pin 29 ya outputnya. Inputnya tuh pin 22 dan pin 32. Pin 22 tuh ya ini dia teman-teman ya, yang kabel putih ini. Nah, itu menuju ke sini teman-teman ya, pin 22, dan satu lagi itu menuju ke pin 32 teman-teman. Dan untuk bagian kaki 56 tadi teman-teman ya, sini tidak usah disolder ya, pin 56 nya tidak usah disolder yang ini. Bentar teman-teman ya, ini itu tidak solder, atau teman-teman bisa lipat kaki pin 56 nya, nggak usah dipasang ke dalam ini ya teman-teman ya, dilipat saja ke atas pun bisa. Nah, di sini saya jumper ya jalurnya ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan jalurnya menuju ke kaki 61 teman-teman ya. Dan ini ya untuk bagian vertikalnya tuh sini, yang R408 tadi yang nilainya 10 kilo ya, saya tambahkan resistansinya dengan nilai 220 ohm, dan saya serikan dengan nilai resistor yang 10 kilo tadi teman-teman ya. Nah, dan ujungnya ini ya teman-teman jangan lupa beri pelapis ya, agar tidak terjadi korsleting dengan komponen-komponen yang berada di sebelahnya teman-teman ya. Dan untuk bagian logo ya, mungkin logo tampilan depan ya, karena logonya tidak digitek lagi tulisannya, itu bisa dirubah teman-teman ya, dengan kita masuk ke factory setting ya, atau service mode. Dan satu lagi tuh bagian panel tombol juga agak sedikit harus ada dirubah sedikit teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa lah merubah itu ya. Baiklah, semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.